mana Marco teringat akan rumor tentang suku misterius di Red Line. Saat melihat King di chapter ini, Marco kembali teringat ucapan Shirohige tentang suku misterius yang sempat menghuni Red Line tersebut, tepatnya di Merijuas. Queen sempat menyebutkan bahwa nama suku tersebut adalah Lunaria. Di saat dia bertarung menghadapi Sanji dan melihat kemampuan Sanji mengeluarkan api dari tendangannya. Jika dilihat dari namanya, apakah arti suku para dewa tersebut berada di bulan? Apakah artinya memang ada sesuatu di bulan? Seperti diperlihatkan dalam cerita Sampul Enel. Halo cuy, apa kabar nih? Semoga harimu baik ya. Nah, di konten ini kita akan review One Piece chapter 1023 secara rinci yang telah rilis di manga. Chapter terbaru One Piece pada minggu ini kembali mengungkapkan sebuah fakta yang luar biasa tentang apa yang terjadi di masa lalu. Sebelumnya di chapter 1022 kita melihat berbagai momen epik seperti pertarungan antara dua ninja Wano, Fukurokuso dan Raizo. Pertarungan tersebut merupakan pertarungan lanjutan dari chapter sebelumnya di mana Sarung Merah berusaha pergi ke panggung utama. Kemudian yang menarik juga adalah bagaimana chapternya memberikan petunjuk bahwa pasukan aliansi Luffy pada akhirnya berhasil menaklukkan Flying Six, yang mana digadang-gadang mampu menghentikan serangan dari pasukan aliansi Luffy. Dan yang cukup menyita perhatian adalah bagaimana Zoro pada akhirnya kembali bangkit. Lalu apa yang terjadi di chapter 1023? Berikut ulasannya. Kondisi King dan Queen. Di chapter sebelumnya kita melihat bagaimana Sanji dan Zoro melakukan serangan bersamaan terhadap kedua All-Star tersebut. Sekilas serangan tersebut terkesan mampu menaklukkan mereka berdua. Namun ternyata kenyataannya serangan tersebut tidak berarti apa-apa bagi mereka. Keduanya nampak baik-baik saja dan bahkan sama sekali tidak ada bekas luka. Hal ini seolah menunjukkan bagaimana kualitas dari mereka berdua, sekaligus kualitas dari komandan kelompok bajak laut Yonko. Seperti halnya Marco yang tidak mudah untuk dikalahkan atau bahkan dilukai. Kedua All-Star tersebut juga sepertinya tidak mudah untuk ditaklukkan. Serangan kombinasi Zoro dan Sanji pun bahkan tidak berefek apapun terhadap mereka. Suku Dewa dari Red Line. Terdapat sebuah momen menarik di tengah-tengah pertarungan Sanji dan Zoro serta King dan Queen. Masih berkaitan dengan chapter sebelumnya di mana Marco teringat akan rumor tentang suku misterius di Red Line. Saat melihat King di chapter ini, Marco kembali teringat ucapan Shirohige tentang suku misterius yang sempat menghuni Red Line tersebut, tepatnya di Merijuas. Queen sempat menyebutkan bahwa nama suku tersebut adalah Lunaria. Di saat dia bertarung menghadapi Sanji dan melihat kemampuan Sanji mengeluarkan api dari tendangannya. Jika dilihat dari namanya, apakah arti suku para dewa tersebut berada di bulan? Apakah artinya memang ada sesuatu di bulan? Seperti diperlihatkan dalam cerita Sampul Enel. Oke, di sini animeku akan membahas sedikit tentang suku Lunaria. Marco sempat menyinggung mengenai suku para dewa yang ada di Red Line saat dia bertarung melawan King. Dan di chapter 1023 ini kita sedikit melihat flashback dari percakapan antara Shirohige dan Marco. Menurut Shirohige terdapat sebuah suku para dewa yang ada di Red Line, tepatnya di Merijuas. Di halaman selanjutnya ketika Queen bertarung melawan Sanji, dia sempat menyebutkan suku yang menjadi suku dari King. Namanya adalah Lunaria. Masih belum ada informasi lebih jelas mengenai suku Lunaria tersebut. Selain suku tersebut berisi para dewa dan diketahui para penduduknya mampu mengendalikan api, seperti halnya King. Inilah mengapa King mendapatkan julukan Willfire. Berdasarkan penjelasan tersebut, berbagai teori dan spekulasi mengenai suku Lunaria tersebut. Pertama, apakah suku Lunaria memiliki koneksi dengan penghuni di bulan? Kata lunar sendiri bisa diartikan sebagai bulan. Dan seperti yang diketahui, dalam cerita One Piece di bulan terdapat kehidupan. Hal ini sempat diperlihatkan dalam cerita sampul dari Enel. Dalam cerita sampul tersebut diperlihatkan Enel membantu penghuni bulan yang merupakan robot berukuran kecil dalam menghadapi bajak laut luar angkasa. Bisa jadi selain robot tersebut terdapat suku lainnya. Kemudian yang kedua, jika memang suku Lunaria berada di Merijuas, artinya ada penghuni lain yang tinggal di wilayah tersebut selain para kaum naga langit.
Apakah artinya suku Lunaria merupakan salah satu suku atau kerajaan yang ikut dalam penyerangan ke kerajaan kuno? Bisa jadi, sejauh ini kita tidak pernah diperkenalkan kerajaan mana saja yang ikut dalam peperangan epik tersebut, kecuali kerajaan Alabasta. Di sisi lain, bisa jadi juga suku Lunaria merupakan sekutu dari para 20 kerajaan tersebut. Seperti diungkapkan di atas, mereka adalah pengendali api layaknya King. Dengan kekuatan dahsyat tersebut, mereka bisa saja memanfaatkan untuk kepentingan mereka. Dalam hal ini, suku Lunaria membantu 20 kerajaan tersebut menghancurkan kerajaan kuno. Dan sebagai bentuk terima kasih, mereka pun kemudian diizinkan untuk tinggal di Merijuas. Kemungkinan terakhir adalah suku Lunaria sebenarnya sudah ada sejak dahulu di Red Line. Mereka bahkan sudah ada sebelum Merijuas dibangun. Bisa dibilang mereka suku asli dari Red Line sebelum kemudian punah. Lalu mengapa kemudian mereka punah? Bisa jadi saat kaum naga langit akan membangun Merijuas, mereka juga menyingkirkan kaum Lunaria. Peperangan antara kaum Lunaria dan kaum naga langit pun tidak terhindarkan. Sayangnya suku Lunaria harus kalah. Sebagian besar dari mereka tewas, sedangkan sebagian kecil dari mereka selamat dan bertahan sampai sekarang. Dan King adalah salah satunya. Mungkin itu juga alasan mengapa mereka disebut sebagai suku para dewa. Karena selain mereka mampu mengendalikan api, mereka juga ada sejak lama. Zoro berasal dari Wano. Selain tentang suku dewa, fakta menarik lainnya yang diperlihatkan di chapter ini adalah adanya konfirmasi bahwa Zoro memang kemungkinan besar berasal dari Wano. Hal ini diketahui ketika Hyogoro meminta Kawamatsu dan para bos Yakuza lainnya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan Sanji dan Zoro. Menurutnya mereka hanyalah menjadi beban bagi mereka berdua. Kawamatsu kemudian bercerita tentang bagaimana Hiyori memintanya untuk memberikan Enma kepada Zoro. Dan menurut Kawamatsu, semua yang terjadi kepada Zoro dan Wano seperti menjadi sebuah takdir. Hyogoro bahkan mengatakan bahwa sosok Zoro sangat mirip dengan Shimotsuki Ushimaru, pemimpin wilayah Ringo yang merupakan keturunan dari Ryuma. Dan yang mencengkamkan adalah Hyogoro juga mengatakan bahwa Zoro sangat mirip dengan Ryuma karena keduanya sama-sama samurai bermata satu. Berdasarkan chapternya, Shinobu ternyata mengabulkan permintaan dari Momonosuke untuk menjadi dewasa. Berdasarkan hal tersebut, tubuh Momo sendiri sekarang sama dengan sosok yang berusia 28 tahun. Karena itulah ukuran naga Momo bisa sangat besar yang mampu menyaingi Kaido. Luffy pun mengajak Momo untuk kembali merebut Wano. Dan itulah review One Piece chapter 1023 yang terpercaya. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, tekan like, dan jika kalian tidak suka dengan konten ini, tulis komentar. Terima kasih, jangan lupa cipok tombol subscribe